Pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan raksasa yang karyawannya ribuan tersebar di mana-mana tapi kok bisa geraknya kompak? Gimana caranya tim marketing di satu kota bisa sejalan sama pabrik di kota lain? Ternyata ada sebuah sistem tersembunyi yang jadi kuncinya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal pusat pertanggungjawaban, sebuah sistem yang ngatur itu semua. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari teka-teki besar di dunia manajemen. Terus kita cari tahu apa sih fondasi solusinya. Habis itu kita bakal kulik 4 jenis pusat kendali yang dipakai manajer. Kita bedain juga 2 jenis biaya yang penting banget. Dan kita lihat gimana semua ini nyambung di dunia nyata. Sampai akhirnya kita paham tujuan utamanya. Gimana caranya jadi efisien sekaligus efektif. Yuk kita mulai. Bagian pertama, teka-teki manajemen. Jadi kita mulai dari masalah dasarnya dulu nih, ngelola ribuan tim yang beda-beda. Coba deh bayangin kalau kalian jadi CEO. Di bawah kalian ada ribuan orang dengan ribuan tugas yang beda-beda. Gimana caranya kalian bisa yakin kalau tim A nggak akan nabrak strateginya tim B? Gimana cara mastiin setiap rupiah yang dikeluarin itu beneran ngasilin sesuatu yang sesuai sama target perusahaan? Nah, ini dia teka-teki paling besar di dunia manajemen. Skalanya itu benar-benar luar biasa. Coba lihat aja, setiap kotak di bagan organisasi itu kan isinya unit kerja. Bisa satu regu kecil di pabrik, bisa juga satu divisi gede. Ngendaliin semuanya biar jalan harmonis itu, wah, udah kayak jadi dirigen buat sebuah orkestra raksasa. Lanjut ke bagian kedua, fondasi pengendalian. Nah, terus gimana dong cara para manajer mecahin teka-teki segede ini? Jawabannya ada di satu konsep inti yang jujur aja brilian banget saking sederhananya. Nah, ini dia solusinya. Konsep pusat pertanggungjawaban. Jadi, daripada pusing ngelihat perusahaan kayak satu monster besar, manajer itu mecah-mecah perusahaan jadi unit yang lebih kecil dan gampang dikelola. Setiap unit ini punya satu bos, satu manajer yang tanggung jawab penuh sama semua yang terjadi di dalamnya. Simple kan? Kerennya lagi, model ini tuh berlaku buat semua unit. Mau itu tim akuntansi, pabrik mobil, atau tim sales, semuanya kerja dengan cara yang sama. Mereka nerima input, bisa uang, waktu, bahan baku, terus input itu diproses, dikerjain, dan akhirnya ngasilin output. Outputnya bisa barang jadi, bisa juga jasa. Bagian ketiga, 4 jenis pusat. Oke, kalau semua unit punya alur kerja input-output yang sama, terus gimana cara kita ngukur kinerjanya? Kan pasti beda-beda. Nah, disinilah manajer punya semacam 4 kacamata khusus buat ngeliat dan ngendaliin setiap unit. Kuncinya itu ada di sini. Apa yang diukur? Apa kita fokus ke uang yang masuk atau uang yang keluar? Atau malah dua-duanya? Nah, berdasarkan jawaban itu, setiap unit dikelompokkan ke salah satu dari 4 jenis ini. Dengan begini, setiap manajer jadi bisa fokus ke metrik yang paling relevan buat timnya. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, pusat pendapatan. Ini kayak tim sales. Fokusnya jelas, dapetin omset sebanyak-banyaknya. Kedua, pusat biaya. Kayak departemen HR atau akuntansi. Tugas utamanya adalah ngendaliin pengeluaran biar nggak boros. Ketiga, pusat laba. Misalnya manajer cabang toko. Dia diukur dari selisih antara pendapatan dan biaya. Terakhir, yang paling tinggi, pusat investasi. Kayak kepala divisi. Dia nggak cuma diukur dari laba, tapi juga seberapa pintar dia muterin aset perusahaan buat ngasilin laba itu. Beda jenis, beda target. Bagian keempat, biaya teknik versus kebijakan. Nah, sekarang kita dalamin lagi soal pusat biaya, karena ini bagian yang menarik banget. Ternyata, biaya itu nggak cuma satu jenis loh. Dan bedanya ini penting banget, karena ini ngebagi pusat biaya jadi 2 tipe yang sangat berbeda. Ada yang namanya biaya teknik. Contoh paling gampangnya ya di pabrik. Ukurannya jelas banget, butuh sekian ton baja buat bikin satu mobil. Tujuannya adalah efisiensi, alias gimana caranya bikin semurah mungkin. Terus, ada juga biaya kebijakan, contohnya di tim riset dan pengembangan atau R&D. Berapa sih biaya yang pas buat nemuin inovasi baru? Nggak ada rumusnya kan? Ini murni keputusan manajemen. Fokusnya bukan lagi efisiensi, tapi efektivitas, menemukan hal yang tepat untuk masa depan perusahaan. Lanjut ke bagian kelima, gambaran besar dalam praktek. Oke, sekarang saatnya kita sambungin semua potongan puzzle ini. Kita lihat gimana sih teori ini jalan di perusahaan beneran? Nah, di sini nih semuanya jadi masuk akal. Lihat deh, departemen pendukung kayak HR dan keuangan, mereka itu pusat biaya, diukurnya dari budget. Tim pemasaran, jelas, pusat pendapatan, diukur dari target penjualan. Produksi juga pusat biaya, tapi dengan target output yang jelas.
Terus perusahaan secara keseluruhan gimana? Nah, perusahaan itu sendiri adalah pusat investasi raksasa yang diukur dari laba dan return on investment. Kelihatan kan semuanya saling nyambung dalam satu sistem besar. Bagian terakhir, efisiensi versus efektivitas. Terus mungkin ada yang nanya, ngapain sih ribet-ribet ngebagi kayak gini? Nah, jawabannya itu ada di dua kata kunci yang jadi tujuan akhir dari semua sistem pengendalian ini. Yang pertama, efisiensi. Gampangnya, melakukan sesuatu dengan benar. Ini soal gimana caranya hemat sumber daya. Yang kedua, efektivitas, yaitu melakukan sesuatu yang benar. Ini soal mencapai tujuan yang tepat. Contohnya gini, kita bisa aja super efisien bikin mesin tik paling murah sedunia. Doing things right kan? Tapi di zaman sekarang, itu sama sekali nggak efektif karena nggak ada yang mau beli. Kita nggak doing the right thing. Dan pada akhirnya, ini dia intinya. Seluruh sistem pusat pertanggungjawaban ini dibuat untuk memastikan setiap bagian perusahaan itu nggak cuma sibuk kerja, tapi kerja untuk tujuan yang tepat, alias efektif, dengan cara yang paling hemat sumber daya, alias efisien. Keduanya ini kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan kalau mau sukses. Jadi nanti kalau kalian lihat sebuah perusahaan, coba deh iseng-iseng dianalisis. Bagian mana ya yang jadi pusat biaya, yang dihakimi dari pengeluarannya, dan bagian mana yang jadi pusat pendapatan, yang dipuji dari pemasukan yang mereka hasilkan. Kalau udah paham kerangka ini, kalian bakal mulai ngelihat mesin tak kasat mata yang sebetulnya muterin roda dunia bisnis.